warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri dari kelompok 3. Nama saya Abdul Haris Priyono. Saya Rediawan Ibrahim. Saya Yosua. Praktikum pertama. Di sini saya ingin menjelaskan praktikum 1. Inverter sederhana AC ke DC menggunakan trafo non-JT. Nah, di sini ada trafo non-JT-nya. Kita mulai dari pakai di 0 voltnya, pakai kabel jumper biru. Lalu kehubungkan ke dioda yang segi empatnya itu ke yang sebelah kanan. Lalu pakai yang kedua pakai kabel jumper masukin ke 9 volt. Lalu dihubungkan sebelah kiri diodanya. Nah, di positif di sisi positif diodanya kita menghubungkannya pakai kabel jumper, lalu dihubungkan ke elko yang ke positifnya. Lalu yang elko negatifnya itu dihubungkan dioda yang negatifnya. Nah, di belakangnya disambungkan pakai kabel AC dari 0 volt sama 220 volt. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan praktek pertama, yaitu inverter sederhana AC ke DC trafo non CT. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat untuk rangkaiannya yang sudah saya buat. Di sini ada trafo non CT, di sini ada kabel jumper, lalu ada dioda, dan di sini juga ada elko. Nah, yang pertama itu saya hubungkan kabel jumper ini dari tegangan 0 dan tegangan 9 volt. Ini kita hubungkan ke sisi kiri dan sisi kanan. Lalu untuk yang depan dan belakangnya ini, depan saya hubungkan untuk positif, lalu yang belakang itu saya hubungkan ke negatif. Nah, setelah itu saya sambungkan kabel jumper ini dari positif ke pin A, lalu dari yang negatif itu ke pin J. Nah, ini berfungsi untuk mengalirkan arus positif dan negatif ke si elko. Lalu di sini ada elko-nya. Baik, sekian dan terima kasih. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang nomor 1, rangkaian inverter sederhana AC ke DC trafo non CT. Nah, di sini sudah ada rangkaiannya. Sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan tentang alat-alatnya. Di sini ada trafo non CT-nya, lalu di sini ada kabel jumper, di sini ada diodanya, lalu di sini ada elko-nya, dan di sini ada juga kabel AC-nya. Nah, kira-kira tampilan rangkaiannya seperti ini. Kabel jumpernya dililitkan atau dihubungkan ke trafo non CT-nya nih di 0, yang warna biru di 0, yang warna kuning di 9 volt. Lalu dihubungkan ke diodanya ini, dioda. Dan melalui dioda dihubungkan lagi ke elko-nya. Di sini ada bagian positif dan negatifnya. Di sini negatif dan di sini positif. Bisa dilihat, dan di sini ada kabel AC yang dimana gunanya untuk menghidupkan aliran listrik ini. Seperti ini kira-kira gambaran rangkaiannya. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Praktikum kedua. Pada episode kali ini saya ingin menjelaskan praktikum yang kedua, inverter sederhana AC ke DC menggunakan trafo CT. Nah, sekarang kita menggunakan trafo CT-nya. Di sini ada trafo CT-nya dan ada dioda yang sudah diempit, 2 dioda dan elko. Nah, di sini elko ini yang pertama, elko yang negatif ini dihubungkan ke CT-nya. Lalu yang negatif yang positif elko-nya dihubungkan ke dioda yang positif. Nah, yang sudah diempitkan 2 buah dioda. Lalu yang
dua dua ini yang negatifnya dimasukkan ke 12 volt. Bisa dilihat 12 volt yang negatif diodanya. Nah, lalu yang di belakangnya itu kita menggunakan kabel AC untuk mengalirkan arusnya di volt 100 di 0 volt dan 220 volt. Nah, sudah. Mungkin segitu saja. Sekian dan terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang nomor 2, yaitu rangkaian inverter sederhana AC ke DC trafo CT. Nah, di sini saya sudah memiliki rangkaiannya. Sebelumnya saya ingin menyebutkan alat-alatnya. Di sini ada trafo CT, di sini juga ada dioda, lalu juga di sini ada elko-nya, dan juga di sini ada kabel AC-nya. Nah, kira-kira rangkaiannya seperti ini. Trafo CT-nya ini dihubungkan ke elko-nya. Elko di sini ada bagian positif dan negatif. Positifnya ini, negatifnya di sini. Nah, untuk bagian negatifnya, elko negatifnya kita hubungkan ke trafo CT-nya di CT, dan untuk elko yang positifnya kita hubungkan ke trafo CT-nya yang 12 volt. Kira-kira rangkaiannya seperti ini. Lalu juga di sini ada kabel AC yang gunanya untuk menghidupkan aliran listrik ini. Kira-kira seperti ini. Nah, mungkin itu saja rangkaian dari nomor 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, semuanya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktek kedua, yaitu inverter sederhana AC ke DC trafo CT. Nah, jadi di sini untuk alat-alatnya itu ada trafo CT, lalu kabel jumper, di sini juga ada dioda, dan di sini ada elko. Nah, pada trafo ini kita hubungkan ke 9 volt dan CT. Kenapa saya hubungkan ke 9 volt? Karena di sini adanya segini. Lalu untuk 9 volt yang paling kanan yang kabelnya warna merah itu saya hubungkan ke dioda yang kanan. Lalu di sini di kaki depannya saya hubungkan ke positif. Lalu untuk 9 volt yang kiri saya hubungkan ke positif. Lalu di sininya ada dioda. Dan untuk yang CT juga saya hubungkan ke negatif. Lalu di sebelah sini kalian bisa lihat ada kabel jumper dari positif ke elko, dan di sini juga dari negatif ke elko. Nah, mungkin di praktik pertama dan kedua saya tidak menggunakan kabel VAC karena saya tidak punya. Baik, sekian dan terima kasih. Saya Safira dari kelompok 2. Yang udah saya lihat tadi itu dari ketiga praktek itu kan ada yang memakai breadboard sama ada yang enggak. Nah, saya mau nanya apa sih bedanya breadboard sama yang nggak pakai itu? Dan satu lagi ada bedanya, yaitu ada yang pakai kabel AC dan ada yang enggak. Pertanyaan kedua, itu penting nggak sih kabel AC di rangkaian tersebut? Terima kasih. Saya Ahmad Syakir dari kelompok 2. Saya ingin memberi kritik kepada Frediawan itu untuk diodanya yang satu lagi sepertinya salah rangkaian. Seharusnya tuh disamakan seperti yang dioda yang dekat kabel jumper yang warna merah. Mungkin itu saja kritik saya. Terima kasih. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Safira. Pertanyaan itu penting nggak sih kabel AC itu? Menurut saya itu sangat penting karena dari fungsi kabel AC itu sendiri yaitu penghantar tegangan listrik berarus besar yang di ujung itu dari stop kontak lalu dialirkan ke trafo. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Safira yang sudah memberikan pertanyaan. Di sini saya ingin menjawabnya tentang papan board, kegunaannya seperti apa, kenapa saya tidak memakai. Menurut saya
mungkin supaya lebih rapi aja. Tetap sama ininya, rangkaiannya, tetapi kalau kita menggunakan papan boardnya ini mungkin terlihat lebih rapi saja rangkaiannya. Itu saja sih, terima kasih. Baik, untuk Syakir, terima kasih atas kritik dan sarannya. Saya akan melakukan perbaikan, yaitu saran dari Syakir. Ini kita pindahkan ke sini. Baik, kira-kira seperti ini saran dari Syakir. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, 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 terima kasih.